Baik rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ah, kita hari ini melanjutkan pembelajaran melakukan analisis regresi berganda secara manual dan secara otomatis yang melanjutkan pembelajaran pertama yang sudah saya bahas sebelumnya. Baik, di sini kita harus melihat ya, jangan sampai di tiap-tiap kuesioner itu ada data yang bolong atau ada data yang kosong. Nah, untuk mengetahui data kolom apa namanya sel mana yang kosong dari masing-masing instrumen penelitian, kita bisa menggunakan sama dengan count blank, kemudian kita sortir dari atas ke bawah. Oke, di sini ya, sampai di sini, kemudian enter. Ternyata kosong, kita lihat sampai ke ujung. Oke, kalau ada yang di sini ada satu, di sini ada satu ya, berarti kita eh, harus melacak file mana yang kosong di sini. Berarti di sini ada satu. Kita masukkan aja sembarang nilai, misalnya 8. Karena sebenarnya nggak boleh ya, sebenarnya harus dihapus satu kuesioner itu harus dihapus. Kemudian di sini juga ada satu, di sini 8. Oke. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Seharusnya responden tersebut kita keluarkan dalam penelitian kita. Artinya satu satu baris itu harus kita hilangkan. Tapi karena di sini hanya pembelajaran saja, jadi saya coba modifikasi sedikit. Dan ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya mengisi sel yang kosong dengan keinginan kita. Karena apa? Karena yang kita uji adalah keinginan mahasiswa, bukan keinginan kita. Oke ya, jadi kuesioner ini sebenarnya harus mencerminkan data yang mencerminkan perasaan mahasiswa yang sesungguhnya, tidak boleh dimodifikasi. Oke. Nah, di sini kita masuk ke sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyusun variabel ini ya menjadi bentuk variabel. Berarti X1Y, X2Y, X3Y, ini ya. Oke, ini sama dengan, kita copy aja ini. X1 X1 kuadrat, X1 X2, kita lihat X1 X2-nya di sini ya. Jangan sampai salah. X1 X3, kemudian X1 X2, jangan sampai salah letak. X2 kuadrat, X2 X3, tinggal kita masukkan aja ya. X1 X3, X2 X3, kemudian X3 kuadrat.
Oke, setelah itu kita membuat persamaan matrik. Untuk persamaan matriknya, matrik determinan dulu ya. Kita buat di sini matrik determinan. Matrik determinan eh, apa namanya, dalam atau inner atau dalam tiga matrik determinan 3 kali 3. Oke. Nah, di sini untuk matrik determinan 3 kali 3 inner model ya, yang di dalamnya. Itu kita masukkan saja data apa namanya, komponen yang sudah kita masukkan, yaitu x1 kuadrat, kemudian x1 x2, kemudian x1 x3, selanjutnya x1 x2, x2 kuadrat, kemudian x2 x3, dan yang terakhir x1 x3, x2 x3, x3 kuadrat. Oke. Pastikan ini saya apakan dulu, geser ke sini. Oke. Nah, ini determinan ya. Saya kasih gambar ini dulu. Oke. Nah, ini adalah determinannya. D sama dengan, oke. Nah, di sini kita masukkan garis penghubung. Nah, untuk menentukan determinan matriks secara manual, jadi di sini kita lakukan perkalian silang untuk diagonal kanan, ya, itu kita kalikan sama dengan, kita tambahkan dulu dengan menggunakan metode Strauss, dua kolom, di mana dua kolom itu merupakan pemindahan dari kolom sebelumnya. Ini sama dengan ini ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian tarik lagi satu kolom ke samping. Oke. Nah, sesudah itu kita menentukan perkalian dari masing-masing data yang ada di determinan matrik 3 kali 3 inner. Ini aja kita copy aja di sini. Oke, di sini. Nah, ini kita kalikan sama dengan dikali kali. Oke. Jangan khawatir, itu artinya karena kolom kita kecil. Nah, selanjutnya kita kalau mau melihat angka yang sesungguhnya, karena ini ada
bilangannya 11, biarkan saja seperti itu ya. Artinya ini adalah 9 miliar sekian 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 ya. Jadi ini cukup besar. Jadi kita biarkan saja. Nah, untuk yang luas kiri juga kita lakukan perhitungan seperti itu. Jadi kenapa ini? Jadi ini artinya bilangannya karena tidak muat di kolom nih, saya coba contohkan ya. Nah, ini kalau kita perpanjang jadikan angka di sini ya. Ini sebenarnya bilangan yang cukup besar, number. Nah, itu jadinya kalau seandainya dijadikan angka, jadi 187 miliar ya. Jadi makanya kita biarkan saja menjadi E, itu artinya 187 miliar. Nah, karena nilainya cukup besar dan menghabiskan kolom yang besar, oleh sebab itu kita memperkecilnya saja menggunakan E. E itu adalah pangkat 11, 10 pangkat 11. Jadi 1,8 dikali 10 kali pangkat 11 artinya. Ya, oke. Dibiarkan saja, jadi rekan-rekan sudah mulai paham apa yang disebut dengan E tersebut. Oke, kalau sudah, kita lakukan perhitungan di sebelah kiri, diagonal kiri, ini juga kita lakukan perhitungan seperti itu. Oke. Saya perjelas dulu ya. Kita lakukan perkalian di sebelah kiri, pastikan diagonal dengan diagonal ya. Oke, kalau sudah, ini kita tarik ke ujung. Oke, sudah didapat. Kemudian kita jumlahkan ruas kanan. Ini sama dengan sum, jumlahkan ruas kanan. Kita jumlahkan lagi ruas kiri. Sehingga kita peroleh, ini kita kurangkan. Oke, sehingga diperoleh determinan D sama dengan ruas kanan dikurang ruas kiri. Oke, dapat 3 miliar, sekian, sekian, sekian. Oke, kita bisa melakukan perhitungan otomatis, determinan sama dengan M deter sama dengan M deter ya. Di sini ada tulisan M deter. Di diklik M deter yang sudah ada di formula Excel ya secara otomatis. Kemudian kita pilih data yang ada di dalam kotak. Dalam kotak aja ya, jangan dimasukkan di luar kotak. Karena kalau seandainya di luar kotak, bukan, ini merupakan mirror atau cerminan dari data sebelumnya. Yang tujuannya adalah untuk mempermudah perkalian. Sehingga kita peroleh hasilnya dan setelah kita enter hasilnya sama ya. Jadi hasilnya sama. Oke, setelah kita peroleh determinan, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung matrik determinan
matrik determinan dari 3 kali 3 untuk variabel X1. Oke, ini kita copy aja. Nah, biar kenapa seperti ini? Karena kita melakukan pengopian atau melakukan pengopian dari sel yang ada di data sebelumnya, sehingga kita tinggal memasukkan determinan, berarti di sini adalah D1 ya. Jadi, jangan lupa ini adalah matrik determinan untuk variabel X1, koefisien B1, koefisien regresi B1. Oke. Nah, selanjutnya ini kita. Nah, untuk menentukan matrik determinan 3 kali 3 inner variabel X1 koefisien regresi B1, yang koefisien B1-nya kita tukar dengan X1 Y, kemudian di sini X2Y, kemudian di sini X3Y. Sedangkan ini nilainya sama. Kita apakan saja secara manual ya. Kemudian di sini juga tetap sama. Oke. Sehingga ini tinggal kita copy saja untuk mendapatkan hasilnya secara otomatis. Sehingga hasilnya langsung diperoleh 44 miliar ya. Kalau ini mau dirubah dengan angka, tinggal kita rubah aja jadi number. Oke. Selanjutnya kita menghitung matrik determinan. Ini kita copy aja semuanya biar mempermudah. Oke. Biarkan value itu artinya datanya belum akurat. Nah, ini kita rubah datanya untuk D2. Ini D2 ya. Matrik determinan variabel X2 koefisien regresi B2. Oke. Nah, di sini kita harus merubah D-nya bukan D1 lagi tapi D2 karena variabel yang kita ingin ketahui koefisien regresinya adalah B2. Sebab itu ini kita kembalikan ke awal yaitu X1 kuadrat, kemudian X1 X2, X1 X3. Oke, nah di sini kita rubah X1Y, X2Y, X3Y. Oke. Sudah. Ini pastikan sama. 75, 30, 36, 79, 77, 56. Oke. Sehingga diperoleh matrik D2. Ini saya perbaiki, ini D1. Sedangkan ini adalah D2. Ini D2. Oke, langkah serupa kita lakukan perhitungan untuk mencari matrik variabel X3 dengan koefisien regresi B3. Oke. Nah, karena di sini X3 kita bisa di sini tetap ya. Ini kita gunakan data yang
datanya yang di sini. Oh, ini ada yang sedikit. Oke, ini datanya tetap. Ini kita gunakan data awal aja. Ini tetap datanya adalah X1 kuadrat, X1, X2, X1, X3. Oke, kemudian di sini di kolom kedua X1, X2, X2 kuadrat, dan X2, X3. Oke, sehingga yang terakhir ini kita masukkan X1Y, X2Y, dan X3Y. Oke, kita peroleh hasilnya 145 miliar. Ini kita rubah menjadi D3. Ini D3. Ini D3. Oke, nah di sini setelah kita memperoleh nilai D1, D2, dan D3, langkah selanjutnya adalah mencari diperoleh nilai dari koefisien regresi B1, B2, dan B3. Untuk B1 rumusnya adalah D1 dibagi dengan D. Itu gampang rumusnya. Oke, ini saya rapikan dulu ya. Oke. Sama dengan ini sama dengan D1 44 miliar dibagi 346 miliar. Dapat 0, ambil aja 3 belakang koma. Oke, ini tinggal kita copy aja ya, biar lebih eye catching. Kita turunkan aja 3. Nah, di sini B2 kita kopikan aja jadi copy cell. D2 dibagi dengan D, arti D2-nya 140 miliar dibagi dengan 346 miliar. Dan B3-nya adalah D3 dibagi dengan D. Sehingga kita peroleh hasilnya kita peroleh ya nilai koefisien regresi masing-masing variabel. Untuk variabel X1, X2, dan X3. Kita sudah peroleh koefisien regresinya. Langkah selanjutnya adalah menghitung menghitung atau memastikan perhitungan kita ini benar dengan melakukan perhitungan secara otomatis. Nah, untuk melakukan perhitungan otomatis, kita kembali ke data awal, kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih data analisis. Dari data analisis ini, pilih regression. Nah, dari regression ini kita klik OK. Di sini ada input Y. Nah, untuk input Y range itu kita pilih panah atas bar. Nah,
Kemudian kita pilih variabel Y dari atas ke bawah. Data yang orisinilnya ya, bukan data yang lain, yaitu data Y. Kemudian sesudah itu kita enter. Nah, input X-ring, nah kita pilih aja variabel X. Kita pilih datanya dari X1, X2, dan X3. Kita sortir ke bawah. Oke, kemudian kita enter. Selanjutnya kita pilih label. Kemudian kita pilih new worksheet play. Ya, display artinya itu. Nah, kita klik OK. Kemudian kita peroleh nilai itunya. Tunggu sebentar, saya hapus dulu. Kita ulang kembali ya, mohon maaf. Ini data analysis, regression, input Y, variabel Y. Dari variabelnya ya, enter, input X, kita pilih datanya dari variabel X, 1, X2, X3, enter. Kemudian kita OK-kan saja, sehingga hasilnya diperoleh seperti ini. Kemudian kita lakukan pengujian untuk menentukan, ini kita jadikan tiga belakang koma. Oke, nah ini kita copy untuk mengetahui apakah perhitungan kita sudah tepat atau ada kesalahan. Oke, di sini X1-nya 0,129 benar, di sini cocok ya. Untuk X2-nya 0,406 benar. X3-nya adalah 0,421. Nah, di sini kita membuat persamaan regresinya. Ternyata perhitungan kita benar. Sekarang kita mau menghitung intersect atau titik potong dengan sumbu Y ya. Jadi intersectnya intercept atau titik potong dengan sumbu Y atau dalam kurung A, nilai koefisien A. Rumusnya adalah A sama dengan Y rata-rata dikurang X1 rata-rata dikurang B1 dikali dengan X1 rata-rata. Ini data awal ya, yang X1 besar dikurang B2 X2 rata-rata dikurang B3 X3 rata-rata. Nah, ini datanya kita perbesar. Kasih warna yang agak sedikit mencolok. Tinggal kita masukkan A sama dengan Y rata-rata sudah kita cari sebelumnya. Ini udah ada Y rata-ratanya sudah ada ya. 45,382 dikurang B1 0,129 dikali dengan X1 rata-rata ditambah dikurang lagi B2 dikali X2 rata-rata dikurang lagi dengan
X B3 dikali dengan X3 rata-rata. Oke, kemudian kita enter. Ternyata hasilnya 0,706. Kemudian kita jadikan 3 di belakang koma. Oke, sehingga hasilnya 0,707. Ternyata hasilnya sama dengan perhitungan otomatis intercept kita yang ini. Ya. Jadi tidak ada perbedaan ya, perhitungan otomatis maupun perhitungan manual. Nah, sekarang kita melakukan interpretasi. Bagaimana cara melakukan interpretasi? Melakukan interpretasi. Nah, cara melakukan interpretasi pertama buat persamaan. Buat persamaan regresinya. Tinggal kita kopikan saja persamaan regresinya yang di atas. Ini ya, hasil evaluasi belajar. Hasil evaluasi belajar. Ini berarti di B1-nya kita KDM-nya ya. Ini di depannya B1-nya sudah diperoleh. Jadi kita ganti B1-nya yaitu sebesar 0,129 dikali KDM. B2-nya kita ganti 0,406 dikali dengan AKW. Nah, B3-nya 0,421 dikali dengan PT. Nah, itu oke, kita peroleh ya. Di sini ini kita pindahin lagi definisi variabelnya. Definisinya. Oke. Nah, di sini artinya sebentar. Baik, kita sambung kembali. Ini artinya ya. B1 sama dengan 0,129. Maksudnya maaf sebentar ya. Kita mulai dari intercept dulu. A sama dengan 0,707, artinya ya, jika kompetensi dosen mengajar X1, kompetensi dosen mengajar, kemudian X2 yaitu ujian absen dan ketepatan waktu belajar AKW, dan X3 yaitu ujian dan tugas itu diabaikan, maka nilai hasil evaluasi belajar mahasiswa atau Y adalah sama dengan 0,707. Itu artinya ya. Jadi kalau seandainya X1-nya kita hilangkan atau kita abaikan atau kita anggap sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, X3-nya sama dengan 0, maka hasil evaluasi belajar mahasiswa
yaitu sebesar 0,7. Angka selanjutnya kita interpretasikan untuk B2. B1 dulu. B1 sebesar 0,129. Itu maksudnya ya, setiap kenaikan 1 poin X1, yaitu kompetensi dosen mengajar, maka hasil evaluasi yaitu Y, hasil evaluasi belajar itu akan meningkat sebesar 0,129. Jadi kalau seandainya kompetensi dosen mengajarnya meningkat 1 poin, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa hasil evaluasi belajar juga akan meningkat sebesar 0,129. Jadi di sini kita bisa mengetahui, sebagai seorang dosen bisa mengetahui hasil evaluasi belajar ini apakah memang dipengaruhi oleh X1, X2, X3. Ya, jadi kita bisa sebagai dosen bisa mengetahui sampai sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang satu mata kuliah. Misalnya di sini adalah mata kuliah statistik. Baik, kemudian kita masuk ke B2. Ini sebesar 0,406. Artinya setiap kenaikan 1 poin X2, yaitu absen dan ketepatan waktu, maka Y atau hasil evaluasi belajar mahasiswa akan meningkat sebesar 0,406 dengan ketentuan variabel lain konstan. Dengan ketentuan variabel lain konstan, yaitu variabel lainnya yang mana? Variabel, kalau seandainya P1, kita bisa menyimpulkan bahwa variabel lainnya itu yaitu X2 dan X3-nya konstan. Kemudian B3. Nah, ini juga kita kopikan aja ya. B3 itu sebesar 0,421. Artinya setiap kenaikan 1 poin X3, yaitu ujian dan tugas, maka Y akan meningkat sebesar 421. Oke. Mungkin sekian untuk video pembelajaran yang kedua ya, tentang bagaimana mencari koefisien regresi. Kemudian setelah itu bagaimana cara menginterpretasikan hasil dari persamaan regresi yang kita peroleh. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat kepada rekan-rekan semua untuk perhitungan uji F atau uji kekuatan model dan untuk menentukan uji kecocokan model dan uji determinasi. Saya akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.